Golgota. Disebut Jumat Agung, tetapi sesungguhnya kita bukan mengagungkan Jumatnya, saudaraku, tapi mengagungkan Yesus dan karyanya di Bukit Kalvari atau di Bukit Golgota. Di sana dia mati tergantung antara langit dan bumi, dan kematiannya, pengorbanannya di kayu salib menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Itu sebabnya saya mengangkat tema firman Tuhan hari ini. Di kayu salib kita dapatkan penyelesaian secara tuntas. Mari kita baca firman-Nya dari kitab Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah ini saudaraku, Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Dengan pengorbanannya di kayu salib, dia tahu segala sesuatu telah selesai. Saudara dan saya juga harus tahu ini, saudaraku. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, sehingga dia tidak beriman akan penyelesaian yang telah dikerjakan oleh Yesus. Saudara harus beriman bahwa segala sesuatu telah selesai dengan pengorbanannya di kayu salib. Dosa kita telah selesai, penyakit kita telah diselesaikannya, keselamatan kita telah diselesaikannya, berkat-berkat kita telah diselesaikannya, kutuk-kutuk kita telah diselesaikannya. Saudara harus tahu ini. Saudara harus tahu, dengan pengorbanannya di kayu salib, segala sesuatu telah selesai. Dan segala sesuatu itu ada dalam ruang lingkup yang tidak terbatas. Yang sering membatasi penyelesaiannya itu adalah kepercayaan kita, adalah iman kita. Ada orang hanya percaya bahwa penyelesaian yang dilakukan Yesus di kayu salib hanyalah sebatas dosa mereka. Itu pun hanya dosa yang diakuinya. Maka hanya sebatas itulah mereka terima berkat penyelesaian dari kayu salib, saudara. Padahal Yesus katakan di sini segala sesuatu. Dia tidak batasi masalah kita, pergumulan kita, persoalan kita, apa saja termasuk di dalamnya. Iman saudara yang dapat meraih apa yang dia ucapkan ini. Saudara harus yakin, percaya tentang apa dia katakan, segala sesuatu telah selesai. Itulah hasil daripada karyanya di Bukit Golgota. Makanya jangan batasi, saudaraku, karya Yesus yang agung di Bukit Golgota untuk menyelesaikan apapun di dalam hidup kita. Dengan iman, dengan percaya, yakinlah dia telah selesaikan. Dan di alam roh itu semua telah selesai. Tapi bagaimana untuk mewujudkannya dari alam roh ke alam fisik kita? Dengan iman, saudaraku, saudara dapat mewujudkan apa yang telah terjadi di alam roh. Penyelesaian yang telah terjadi di alam roh. Segala sesuatu telah selesai, kata Yesus, dengan pengorbanannya di Kalvari itu. Saudara harus dapat pindahkan penyelesaian di alam roh yang telah dia lakukan dengan iman saudara, dengan iman saya. Dengan iman saya mempercayai segala sesuatunya telah diselesaikan. Amin. Saudara demikian juga, karena Yesus tahu, tapi banyak orang Kristen tidak tahu. Saudara harus tahu sebagaimana juru selamat kita tahu. Kita harus memiliki pengetahuan sebagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh juru selamat kita. Saya baca kembali ayat 28 ini. Sesudah apa maksudnya? Sesudah dia mulai dari Getsemane sampai ke Bukit Golgota, dan detik-detik terakhir dia akan mengembuskan napasnya yang terakhir. Itu maksudnya sesudah itu. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Bukan akan selesai. Bukan, saudara, bukan akan selesai. Telah selesai. Itu maka kalau kita percaya, kita berdoa untuk kesembuhan, percayalah, oleh bidurmu Yesus aku telah disembuhkan.
dia ucapkan kembali, sudah selesai. Ini saudaraku. Apa yang sudah selesai itu? Di ayat 28 kita tahu segala sesuatu. Segala sesuatu telah selesai. Mungkin saudara berkata, sudah selesai yang bilang, tapi masih begini, masih begini, masih begini. Nah, percaya dulu sudah selesai. Maka saudara akan melihat. Percaya dulu saudaraku, penyelesaian itu. Percaya apa yang dikatakannya. Sama seperti orang yang sakit kusta itu. Waktu mereka mohon, Rabbi sembuhkanlah kami. Mereka dalam keadaan penyakit kusta yang sedang diasingkan, yang sedang di lockdown, ya, sedang diisolasi oleh pemerintahnya pada saat itu. Dan Yesus berkata, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Itu artinya saudara dia sudah sembuh. Karena imam nanti yang berhak menentukan dia sudah sembuh atau belum. Maka mereka pergi. Mereka percaya mereka sudah sembuh. Dan di perjalanan mereka benar-benar sudah sembuh, saudara. Jadi percaya, beriman dulu tentang apa yang dia katakan sudah selesai. Maka kita akan mengalami, akan melihat, menyaksikan penyelesaian itu terjadi di alam nyata kita, saudara. Karena di alam roh, Yesus telah selesaikan segalanya. Oleh sebab itu, apapun masalah kita, pergumulan kita, yakin oleh karya-Mu di Kalvari, di Golgota, Tuhan, aku percaya masalahku ini sudah selesai. Masalah apa yang saudara hadapi? Masalah keuangan. Ucapkan firman-Mu berkata, Kau berkata, Yesus dari kayu salib, segala sesuatu telah selesai. Persoalan pergumulan finansial keuangan ini, aku percaya sudah selesai. Saudara perlu ucapkan, saudara perlu perkatakan. Maka kuasa yang bekerja dari Tuhan akan turun, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, saya demikianlah, saya beriman, saudara, tentang apapun, tentang pergumulan, bukan tidak ada pergumulan, saya ada. Ya, tapi begitulah saya berpikir, begitulah saya memandangnya, begitulah saya mempercayainya. Apapun yang terjadi, saudaraku, aku percaya penyelesaian telah terjadi. Ya, karena dikatakan di sini, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Sudah selesai. Tapi banyak orang bilang belum selesai, dosa kita belum selesai. Berarti dia tidak sejalan dengan juru selamat. Itu saudaraku, tidak sejalan dengan juru selamat Yesus Kristus. Mungkin juru selamatnya yang lain, tapi juru selamat yang percaya, yang saudara percaya, yang ada di Alkitab ini berkata, segala sesuatu telah selesai dengan karyanya yang agung di Bukit Golgota itu. Ya, tidak ada lagi yang saudara perlu kerjakan hari ini supaya saudara berkenan di mata Tuhan, supaya dosa saudara diampuninya. Hari ini saudara hanya perlu percaya akan apa yang telah Dia kerjakan. Bukan kita yang kerjakan, tapi percayakan apa yang telah Dia selesaikan. Itulah Injil. Itulah perbedaan antara agama dengan kabar baik. Injil Yesus Kristus, saudaraku. Makanya Injil itu percaya. Makanya katakan kita berani masuk dalam perhentian Tuhan. Kita masuk dalam perhentian yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kenapa dikatakan perhentian dan Tuhan? Karena segala sesuatu telah Dia selesaikan. Ya, kalau begitu kita tak sawah lagi, kita tak jual lagi. Bukan begitu maksudnya, saudaraku. Tapi dalam hati saudara, dalam iman saudara, dalam pikiran saudara, segala sesuatunya telah selesai. Dan saudara akan bekerja lebih baik. Saudara akan menghadapi tantangan pergumulan ini akan lebih kuat, lebih takut. Karena saudara tahu sudah selesai. Sudah selesai, saudaraku. Makanya percayalah segala sesuatunya sudah selesai. Bukan saya yang bilang, tapi juru selamat yang bilang. Percayalah dia, saudaraku, apa yang saya beritakan Alkitab benar-benar tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak karang-karang sendiri, saya tidak buat-buat sendiri, saudaraku. Ya, makanya kalau ada yang berkata lakukan ini, lakukan itu supaya dosa diselesaikan, itu semua mengkosong. Itu semua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai. Itu semua agamawi, legalistik. Ya.
Semua sudah diselesaikannya. Dosa kita sudah selesai. Berkat kita sudah diselesaikannya. Itu memang saudara perlu percaya saudara layak untuk diberkati. Bukan karena saudara dan saya, tapi karena Dia. Karena Dia yang telah mati di kayu salib. Untuk itulah Dia mati di kayu salib, untuk melayakkan kita, membenarkan kita, untuk menyediakan berkat bagi kita. Lalu kita buat lagi cara-cara kita, bagaimana supaya kita diberkati. Nah, ini namanya menghina karya Yesus di Golgota. Ini namanya antikristus, saudaraku. Ya, makanya banyak saudaraku pengajaran-pengajaran yang kelihatannya indah, tapi sesungguhnya antikristus, anti pengorbanan Yesus. Dengan begini, dengan begitu kita supaya berkenan, dengan begini, dengan begitulah, dengan cara begini dan begitulah, banyak. Itu semua mengkosong di hadapan Tuhan. Karena itu merendahkan karya agung Yesus Kristus. Hanya dengan inilah segala sesuatu dalam hidup saudara telah selesai. Kelayakan saudara telah diselesaikannya. Kelayakan saudara telah diselesaikannya. Perkenanan saudara di hadapan Allah telah diselesaikannya. Itu maka lihat diri kita orang yang berkenan hari ini di matanya, saudaraku. Kalau saudara berpikir saudara belum berkenan, berarti perkenanan yang saudara harapkan bukan dari Yesus. Itu masalahnya, saudaraku. Kelayakan yang saudara harapkan berarti bukan kelayakan dari Yesus Kristus. Kalau saudara berkata aku belum layak diberkati, kalau saudara berkata aku belum layak di mata Tuhan, berarti kelayakan yang saudara harapkan bukan dari karya Yesus di Golgota, mungkin dari yang lain. Ya, itu bukan Injil. Ya, tapi kalau saudara mengharapkan kelayakan dari Yesus Kristus, sudah selesai, sudah dilayakkannya. Saudara hanya perlu percaya, saudara telah berlayak di hadapannya hari ini. Saudara percaya segala sesuatu, segala dosa saudara telah diselesaikannya hari ini. Esoknya dengan penuh syukur kita berkata terima kasih Yesus buat karyamu yang agung di Golgota, yang telah memperkenankan aku di hadapan Allah, sehingga aku layak masuk surga, layak diberkati. Nanti kalau saudara berkata seperti ini dengan orang-orang yang agamawi, dia bilang sombong saudara, dia bilang saudara angkuh, dia bilang saudara tinggi hati. Tapi sesungguhnya mereka yang tinggi hati, saudaraku, karena mereka tidak mengharapkan kebenaran yang Yesus telah selesaikan bagi kita. Kebenaran diri sendiri tidak bisa membawa kita kepada Allah. Sehingga apapun itu, hanya kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus di Golgota, itu kan untuk kita. Dia mati di kayu salib itu untuk saudara dan saya. Di sanalah Dia bayar kelayakan kita, di sanalah Dia bayar perkenanan kita, di sanalah Dia bayar segala dosa dan pelanggaran kita, di sanalah Dia bayar segala kutuk yang telah ditentukan untuk kita. Di sanalah Dia bayar juga kelayakan kita untuk menerima berkat-berkat-Nya. Di sana Dia bayar juga kelayakan kita untuk kepastian masuk surga. Di sana seluruhnya. Makanya Yesus katakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah itu saudara, kenapa banyak orang Kristen susah? Kenapa banyak orang Kristen merasa berat mengikut Tuhan? Karena dia kira belum selesai. Dia kira masih dia yang harus berjuang terus. Berjuang terus. Ya capek lah. Ya, salah sendiri. Orang dia gak kenal siapa Juru Selamat. Juru Selamat berkata segala sesuatu telah selesai. Itu Juru Selamat kita. Makanya tidak sulit masuk surga. Ya, saudara tahu, ada orang mengambil ayat seperti ini karena Yesus pernah berkata, sempitlah jalan untuk masuk ke surga, kan begitu, lebar jalan untuk masuk neraka. Lalu pengkhotbah ini dengan entengnya berkata sangat sulit masuk surga karena sempit. Oh, pengertiannya begitu, saudaraku. Kenapa sempit? Karena orang tidak mau mengakui Dia. Ya, karena hanya Dia jalan, hanya Dia, hanya karyanya di Golgota jalan. Tapi orang tidak mau mengakui itu. Ya, benarkah tidak mau mengakui? Benar, banyak yang tidak mau mengakui. Mari kita lihat di sini apa yang dikatakan Paulus, saudaraku, dalam kitab 1 Korintus 1
kata Rasul Paulus, bagi siapa itu? Bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, ini dia saudaraku. Makanya bagi mereka jalan ke surga itu sepi, seperti dibilang, bahkan tidak muat, bahkan tidak bisa bagi dia, karena bagi dia itu kebodohan. Tapi bagi saudara dan saya, bahwa salib itu adalah kemuliaan, adalah kekuatan Allah, maka jalan ke surga itu sangat lebar, jalan raya, jalan tol bagi kita, saudaraku. Amin. Itu dia bagi kita yang percaya. Bagi yang tidak percaya memang sepi. Ya, bagi yang tidak percaya seperti keledai masuk ke lubang jarum, mustahil. Ya, mustahil. Kenapa? Karena jalannya itu bagi mereka kebodohan. Kebodohan. Salib Kristus itu bagi mereka kebodohan. Karya Yesus di Golgota itu kebodohan. Ya sudah tentu sepi bagi mereka. Yang lebar bagi mereka ya jalan ke neraka. Tapi bagi saudara dan saya, ya, jalan ke surga itu rata, jalan ke surga itu mulus. Kenapa? Karena bagi kita salib itu bukan kebodohan, tapi kemuliaan, bahkan kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Itu salib, saudaraku. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara lihat di sini. Bagi orang yang binasa, salib itu adalah kebodohan. Karya Yesus itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus katakan, dapatkah kekuatan Allah gagal? Tidak bisa gagal, karena kekuatan Allah di atas segala kekuatan. Kekuatan Allah adalah kekuatan di atas segala kekuatan, sehingga dia pasti berhasil menyelamatkan kita. Sehingga dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Bagaimana dia memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan itulah kekuatannya untuk menyelamatkan kita. Dan dia berkata, kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Itulah keyakinan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi banyak orang tidak sekeyakinan dengan Yesus. Mereka berkata belum tentu. Nah, makanya banyak orang-orang Kristen ini, ya, perlu dikoreksi lagi cara berpikirnya, cara dia percaya, saudara. Saudara temui banyak orang Kristen belum yakin dia selamat. Sekali selamat belum tentu selamat. Bahkan dia kira itu pengajaran yang sesat. Ya, dia kira pengajaran yang sesat kalau dikatakan sekali selamat tetap selamat. Sedangkan Yesus jelas mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Bagaimana dia memberikan hidup yang kekal? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Apa itu tidak sekali selamat tetap selamat? Coba saudara artikan, coba saudara renungkan. Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Jawaban kita, amin Tuhan. Kan gitu kan? Itu jawaban kita. Jangan jawab bagaimana dengan Judas Iskariot, bagaimana dengan Demas, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. Itu jawaban yang tidak nyambung, saudaraku. Ya, dia berkata, aku berikan hidup yang kekal kepadamu, bukan kepada yang sana katanya. Ya, keselamatan itu sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi. Ya, itu dia, saudaraku. Sifatnya pribadi, lepas pribadi keselamatan itu. Makanya dia berkata, aku berikan hidup yang kekal kepadamu, pribadi. Dan engkau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Jawablah amin Tuhan. Itu saudaraku. Karena dia telah selesaikan segalanya bagi kita. Itu makanya berani berkata begitu, saudara. Saudara hanya perlu menerimanya dan mempercayainya. Tidak perlu mengusahakannya. Ingat itu, saudaraku. Saudara tidak perlu berusaha untuk selamat. Amin. Tidak perlu, ingat itu, saudaraku. Saudara tidak perlu berusaha untuk selamat. Yesuslah yang telah berusaha dan
kalau saudara usahakan keselamatan saudara, saudara tidak selamat. Karena dia telah selesaikan semua usaha penyelamatan kita. Kok kita buat lagi usaha untuk menyelamatkan diri kita? Itu namanya pelecehan. Ya, itu namanya pelecehan. Dia sudah selesaikan. Kok kita buat lagi cara-cara kita untuk menyelamatkan kita? Dengan doa, dengan apa segala sesuatunya. Makanya saudara berdoa bukan untuk selamat. Ya, saudara berdoa untuk mengagungkan dia, memuliakan dia. Bersyukur atas karyanya yang telah selesai. Percaya saudara. Jadi pemberitaan tentang salib itu bagi kita adalah kemuliaan. Bagi kita adalah kekuatan Allah. Tapi bagi orang yang binasa, itu adalah kebodohan. Kebodohan saudara. Tapi bagi saudara dan saya adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi. Nah ini dia. Untuk orang Yahudi suatu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan firman Allah. Saudara lihat di sini. Ya. Jadi salib Kristus itu bagi orang Yahudi suatu sandungan. Ya. Kenapa dia tidak mau percaya? Tidak mau percaya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara. Sebenarnya pada awalnya, agama Yahudi, ya, percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Sama. Sebenarnya Allah yang dipercayai oleh Yahudi dan oleh agama-agama lain. Awalnya sebenarnya sama, ya, titik awalnya sama. Karena mereka percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Semua percaya agama, ya. Tapi Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, waktu dia datang ke bumi dalam rupa manusia, mereka tolak. Saudara orang Yahudi, dia percaya Yehova. Nah, Yehova yang datang dalam rupa manusia, dia tolak. Disitulah perbedaannya sekarang antara Kristen dengan Yahudi, dan begitu juga dengan agama-agama yang lain. Kalau dari sononya sama, dia mau percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, sama. Tapi waktu Allah yang menciptakan langit dan bumi itu datang untuk menyelamatkan manusia, dalam rupa manusia dia datang, mereka tolak, tidak percaya. Kristen mempercayai. Itu maka Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Allah yang datang dalam rupa manusia, dan disitulah keselamatan. Ya, makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Jadi bukan hanya percaya kepada Tuhan. Semua makhluk di dunia ini percaya kepada Tuhan. Semua manusia, semua agama di dunia ini percaya kepada Tuhan. Tapi bukan percaya kepada Tuhan yang membawa kepada keselamatan. Percaya kepada Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Itulah keselamatan, saudara. Makanya saudaraku, orang bukan anti Tuhan, bukan anti Allah, tapi anti Kristus, anti Yesus, saudara. Kalau Tuhan mereka enggak anti, yang anti itu Yesus, ya, itu dia, saudara. Jadi bagi orang Yahudi salib itu kebodohan, ya, kebodohan, batu sandungan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara dan saya, baik orang Yahudi juga ada yang percaya, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, jadi bagi kita salib Yesus adalah segalanya, saudaraku. Keahlian di Golgota adalah penyelesaian segalanya dalam hidup kita. Makanya jangan batasi karya Yesus dalam hidup saudara. Jangan hanya batasi untuk pengampunan dosa saudara, tapi semuanya di sana jawabannya dari salib. Makanya Yesus katakan karena segala sesuatu telah selesai.
Melalui pengorbanannya di kayu salib, di sana segala sesuatunya. Jawabannya ada di sana. Makanya percaya segala sesuatunya telah diselesaikan Tuhan bagi kita. Miliki iman segala sesuatunya dalam hidup kita telah diselesaikannya di kayu salib. Ucapkan penyelesaian itu tentang masalah saudara, masalah yang saudara hadapi hari-hari ini. Perkataan di hadapan Tuhan dengan iman. Aku percaya masalahku ini Tuhan sudah Kau selesaikan. Kayu salib 2000 tahun yang lalu Kau telah selesaikan. Aku percaya masalahku pergumulan apapun itu telah selesai. Telah selesai. Jadi apa capeknya mengikut Tuhan ini? Apa sulitnya mengikut Tuhan? Banyak orang bilang susah sekali mengikut Tuhan katanya. Karena dia yang mau berjuang. Tuhan Yesus tidak suruh lagi saudara dan saya berjuang. Dia hanya suruh saudara dan saya masuklah dalam peristirahatan Tuhan. Masuk dalam peristirahatan Tuhan, saudara. Dia yang berperang bagi kita. Dia telah lakukan itu dan dia telah menang. Itu maka Rasul Paulus katakan kita adalah pemenang. Saudara dan saya tidak perlu lagi merebut kemenangan. Saudara tidak perlu lagi berjuang untuk menang. Saudara dan saya adalah pemenang. Ya, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang oleh karena korban Yesus di kayu salib. Nah, itu saudara. Jadi saudara tidak perlu lagi hari ini mengusahakan bagaimana supaya saudara lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Sudah selesai perkenanan saudara di hadapan Tuhan. Percaya saja kesempurnaan kita di hadapan Tuhan. Yang lain-lain akan mengikuti, akan berbuah dalam hidup saudara. Hari ini banyak dalam hidup saudara yang belum beres. Jangan pikirkan yang tidak beres dalam hidup saudara. Pikirkan apa yang sudah Tuhan bereskan bagi saudara. Pikirkan apa yang telah Dia selesaikan. Pikirkan dan lihatlah penyelesaian segala sesuatu dalam hidup saudara telah selesai. Ya, maka yang lainnya itu akan mengikuti. Penyelesaian yang Dia katakan yang saudara percaya akan berbuah dalam hidup saudara. Akan berbuah dalam hidup kita, saudara. Banyak orang Kristen yang lemah karena tuduhan-tuduhan. Saya banyak menyaksikan saudaraku, termasuk orang tua saya dulu di gerejanya dulu. Dia sering juga memang. Ya, ininya dosa minang, ininya ini maka kau begini. Nah, ini dia kan. Nah, misalnya dia sakit, ininya pasal dosa minang ini katanya. Tambah stres, tambah parah penyakitnya. Nah, itu semua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada orang sakit, tidak perlu dicari-cari dosanya. Katakan kepadanya dosamu sudah diselesaikan Tuhan. Percayalah penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Ini enggak digargari lagi dosanya. Dia kan sudah sakit dia. Dicari-cari lagi kesalahannya karena ininya itu, karena ininya itu. Kata kau kasih lagi perkeluhan tu katanya lagi. Segala macam lagi buat. Ya tambah sakit lah. Akhirnya stres. Hampir begitu akhirnya mati. Ininya dosamu katanya. Ya, dia sudah stres karena persoalannya. Lalu datang lagi pendetanya. Oh, kata Tuhan ini dosamu katanya. Nah, ada lagi yang mendapat karunia katanya, karunia. Nah, Tuhan berkata kepada aku ininya dosamu maka kau begini katanya. Coba saudaraku, bukan tambah baik, mati. Ya, karena apa yang dia katakan itu nabi palsu itu. Nah, sesungguhnya Yesus berkata sudah selesai. Oh, dia datang lagi mengatakan ini dosamu katanya. Berarti bukan ini, bukan roh dari Tuhan. Ya, bersyukurlah saudara. Saudara mendapatkan firman yang benar dari hamba Yesus Kristus. Amin. Ya. Ini saudaraku. Percaya apa yang saya katakan. Yang dengan yang saya katakan seperti Alkitab, firman Tuhan dan Injil saudaraku. Ya. Saya tidak menyenangkan hati saudara, saya katakan demikian enggak. Memang itulah dia Injil. Saudara bisa periksa ayatnya. Saya tidak sembunyikan ayatnya kepada saudara. Saudara bisa selidiki dari versi terjemahan yang lain, bahkan dari bahasa
Selidikilah apa yang saya katakan ini benar atau salah. Ya, makanya saya siap untuk berdebat dengan pendeta manapun tentang apa yang saya percayai, saudara. Dan nyata, saudara, nyata, bukan hanya omong. Ya, itu saudara. Saya telah hidup di dua alam di dalam kerohanian ini. Saya pernah hidup di alam hukumnya Taurat, hidup dalam hukum Taurat, sangat menderita, sangat menderita. Hari-hari saya minta ampun dosa sama Tuhan. Berapa lama itu? Minta ampun terus, menyelidiki keadaan dulu, menyelidiki keadaan. Ya, mau masuk perjamuan kudus pun saya ingat dulu dosa saya. Nah, itu agamawi itu memang begitu. Tapi itu tidak begitu. Oleh satu korban saja dia telah selesaikan. Makanya Yesus berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu." Letih lesu bukan karena dia bawa barang, saudaraku. Ya, atau menjunjung jagung, enggak. Karena tekanan daripada agamawi, saudara. Tekanan daripada syariat agama yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan dosa mereka, yang harus mereka perbuat supaya mereka berkenan kepada Tuhan. Banyak peraturan, ya, itu yang membuat mereka tertekan. Dan Yesus datang, "Marilah kepada aku," katanya. "Hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi pengertian, memberi kelegaan kepadamu." Di dalam Yesus ada kebebasan dari roh agamawi. Roh agamawi ini sangat memberatkan jiwa kita. Ya, roh agamawi, saudara. Saudara lihat agamawi ini, mati pun orang mau karena agamawi, membunuh diri pun mau karena agamawi, saudara. Itu ngerinya. Coba, mau yang mati, membunuh diri demi agama, demi aturan agama, demi apa yang dikatakan agama itu, saudara. Ngerinya agamawi. Ya. Tapi Yesus datang membebaskan kita dari segala bentuk agamawi. Ya, dari segala bentuk agamawi. Saudara hanya perlu pandang kepadanya saja. Dan karena di dalam dialah telah terjadi segala sesuatunya, telah diselesaikannya dengan karyanya yang agung di bukit Golgota, saudara. Itu yang perlu kita muliakan, itu yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita. Segala sesuatunya telah selesai. Percaya itu, saudara. Muliakan dia, bersyukur kepadanya. Makanya kita beribadah seperti ini, bukan supaya dosa kita diampuni, karena dosa kita telah diampuninya. Bukan supaya kita mencari perkenanannya, karena dia sudah berkenan kepada kita. Kita datang beribadah seperti itu, merayakan, mengagungkan, memuliakan, mengingat apa yang telah dia kerjakan bagi kita. Itu, saudara. Itu. Dan semakin saudara memandang kepadanya, saudara akan makin serupa dengan dia. Pandanglah karyanya yang telah selesai di Golgota. Roh saudara akan menyala-nyala. Hati saudara akan sukacita senantiasa. Karena dari kayu salib terpancar kehidupan itu, saudara. Kayu salib semua kutuk-kutuk kita telah dia patahkan, telah dia selesaikan. Yesus Kristus Tuhan yang baik. Yesus Kristus Allah kita yang sangat mengasihi kita. Dan dia berkata segala sesuatu telah selesai. Dalam pergumulan kita percayakan